Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya semua ini, streaming film, video call, jutaan pesan instan, bisa terjadi gitu aja? Jawabannya, ternyata ada di satu ide brilian dari tahun 1948. Nah, kali ini kita bakal bongkar teori yang jadi tulang punggung dunia digital kita. Coba deh bayangin sebentar, gimana mungkin data yang dikirim nyebrang benua bisa nyampe dengan sempurna tanpa ada satu kesalahan pun. Ini tuh bukan kebetulan loh. Kita bisa nonton film dengan kualitas super jernih, di streaming dari server yang entah ada di mana, dan setiap pixel, setiap detail kecilnya, nyampe dengan utuh, sempurna. Atau pas kita nelpon seseorang di ujung dunia, suaranya kedengaran jernih banget, kayak orangnya duduk di sebelah kita aja. Gimana coba caranya? Terus, kita kirim foto-foto penting ke orang yang kita sayang, dan dalam sekejap, fotonya nyampe persis sama kayak aslinya. Nggak ada yang rusak, nggak ada yang hancur, sempurna. Kedengarannya kayak sulap kan? Tapi ini bukan sulap. Di balik ini semua, ada keindahan dan kekuatan dari matematika murni. Jawabannya datang dari seorang jenius yang mungkin namanya nggak banyak orang tahu, Claude Shannon. Di tahun 1948, dia nulis sebuah makalah yang bukan cuma penting, makalah ini tuh cetak biru dari era digital itu sendiri. Terus, gimana caranya Shannon ngelakuin itu? Simpelnya, dia mecah semua jenis komunikasi, dari bisikan sampai siaran global, jadi 5 langkah sederhana. Ada sumber informasi, terus ada pemancar yang ibaratnya ngepaket pesannya. Ada saluran yang jadi jalan tol informasinya, ada penerima yang ngebuka paketnya, dan terakhir, tujuan. Nah, coba lihat diagram asli dari makalahnya ini. Kelihatannya simpel kan? Tapi jeniusnya tuh di sini. Kerangka ini berlaku buat semuanya, dari sinyal asap zaman dulu sampai internet 5G yang kita pakai sekarang. Oke, tapi biar benar-benar paham kejeniusan Shannon, kita harus jawab pertanyaan yang kedengerannya filosofis banget. Sebenarnya, informasi itu apa sih? Jawaban teknisnya benar-benar mengubah dunia kita. Nah, ini dia nih, ide Shannon yang paling radikal. Dia bilang sesuatu yang waktu itu bikin kaget semua orang. Untuk urusan teknis, makna sebuah pesan itu sama sekali nggak relevan. Mau itu puisi cinta atau daftar belanjaan, buat urusan kirim data, dua-duanya itu sama aja. Jadi, kalau bukan soal makna, terus soal apa dong? Buat Shannon, informasi itu soal mengurangi ketidakpastian. Coba deh bayangin kayak main tebak-tebakan. Setiap jawaban iya atau tidak, atau kalau di dunia digital, setiap 0 atau 1, itu memangkas setengah dari semua kemungkinan. Nah, itulah yang namanya bit. Oke, pertanyaan berikutnya. Bisa nggak sih ketidakpastian ini kita ukur? Shannon bilang, bisa. Dia minjem konsep dari fisika, namanya kedengeran ribet, tapi konsepnya sebenarnya gampang banget dipahami. Entropi. Yuk, kita lihat contoh jenius dari makalahnya Shannon. Ini benar-benar acap, murni kekacauan, setiap huruf dipilih sembarangan. Kita sama sekali nggak bisa nebak huruf selanjutnya apa. Inilah yang namanya entropi maksimum, ketidakpastian total. Sekarang kita coba tambah satu aturan simpel. Frekuensi kemunculan hurufnya harus cocok sama bahasa Inggris. Huruf E pasti lebih sering muncul daripada Z. Tiba-tiba dari yang tadinya acak banget, mulai kelihatan sedikit pola. Entropinya mulai turun. Gimana kalau sekarang kita mikirin pasangan huruf? Kita kan tahu kalau TH itu jauh lebih umum daripada XQ. Dengan aturan ini, teksnya jadi mulai kerasa sedikit lebih familiar kan? Entropi atau ketidakpastiannya makin berkurang lagi. Nah, sekarang kita lihat probabilitas 3 huruf sekaligus. Lihat deh, beberapa kata-kata palsu mulai kebentuk. Teksnya jadi makin bisa ditebak. Intinya, entropi itu gini. Makin banyak struktur dan pola, makin sedikit kejutan di dalam data, dan artinya makin rendah entropinya. Oke, jadi kita bisa ngukur informasi. Terus kenapa? Nah, ini yang membawa kita ke puncak penemuan Shannon. Ternyata, sama kayak di jalan tol ada batas kecepatan, di dunia informasi juga ada batas kecepatan kosmiknya. Dia namain ini kapasitas saluran, atau C. Ini adalah kecepatan maksimum absolut buat ngirim informasi lewat saluran apapun, mau itu kabel tembaga, serat optik, atau sinyal Wi-Fi. Dan ini bukan batasan teknologi loh, ini tuh udah kayak hukum alam. Terus, Shannon ngelakuin sesuatu yang luar biasa. Dia bagi jadi 2 skenario. Pertama, saluran yang sempurna tanpa gangguan. Tapi kemudian, dia mecahin masalah yang sesungguhnya. Saluran di dunia nyata, yang ya pasti selalu ada gangguan atau noise dan gak sempurna. Dan temuannya di sini, benar-benar bikin tercengang. Nah, ini dia puncaknya. Ide yang ngebangun dunia modern kita.
Shannon ngebuktiin secara matematis, selama kita ngirim data di bawah batas kecepatan saluran, kita bisa dapat komunikasi yang bebas dari kesalahan. Sempurna, bahkan di tengah-tengah gangguan dan noise. Ini benar-benar ngelawan semua intuisi orang pada zaman itu. Gila kan? Jadi, apa sih dampaknya semua ini? Ide-ide abstrak ini, bit, entropi, kapasitas saluran, bukan lagi cuma teori di atas kertas. Mereka ini udah jadi fondasi tak terlihat dari peradaban modern kita. Tiap kali kita nge-zip file, dengerin musik di Spotify, nyambung ke Wi-Fi, sebenarnya kita lagi nonton teori Shannon beraksi. Bahkan foto-foto keren dari teleskop luar angkasa yang dikirim dari ujung tata surya bisa nyampe dengan sempurna, itu berkat kode koreksi kesalahan yang lahir dari teori ini. Jadi, di tahun 1948, Claude Shannon itu ibaratnya ngegambar peta dan nentuin batas kecepatan fundamental buat informasi. Dia bukan cuma memungkinkan era digital, dia mendefinisikannya. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, kira-kira batas fundamental apa lagi ya yang nunggu buat kita temukan?